'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Lutfia Samala, NPM 2021511087 dari kelas C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya di sini akan menampilkan video pembelajaran yang ditugaskan dari Pak Dedi Nurjamil MPD dalam mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Here we go. Teorema Pythagoras. Pengertian. Dalam matematika, teorema Pythagoran, juga dikenal sebagai teorema Pythagoras, adalah hubungan mendasar dalam geometri Euklidean di antara tiga sisi segitiga siku-siku. Ini menyatakan bahwa luas kotak yang sisinya adalah sisi miring sama dengan jumlah area kotak di kedua sisi lainnya. Teorema atau dalil Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Seperti ini. Jadi rumusnya itu A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Kegunaan teorema Pythagoras. Selain dimanfaatkan dalam menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui, teorema Pythagoras ini juga bisa dipakai dalam beberapa perhitungan. Di antaranya yaitu, yang pertama, menentukan panjang diagonal persegi. Yang kedua, menentukan panjang diagonal kubus dan balok. Nah, menentukan panjang diagonal persegi itu seperti ini. Rumusnya D kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. P itu panjang, L itu lebar. Kalau menentukan panjang diagonal kubus dan balok itu seperti ini. Ini bentuknya ya. Jadi, dr kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat tambah T kuadrat. Jadi dr itu diagonal ruang. P-nya itu panjang, L-nya itu lebar, dan T-nya itu tinggi. Contoh soal. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B yang digambarkan sebagai berikut. Itu jadi kayak gitu ya. Tentukan panjang sisi miring AC pada gambar di samping. Jawab. Sebab segitiga di atas adalah segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras seperti berikut ini. AC kuadrat ditambah AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB itu kan 8 ya, 8 kuadrat ditambah BC itu 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat kan 64 ditambah 6 kuadrat 36. Jadi AC kuadrat sama dengan 100. AC sama dengan akar 100, berarti AC-nya itu 10. Suatu segitiga siku-siku KLM dengan siku-siku di L digambarkan seperti di bawah ini. Tentukan panjang sisi KL pada gambar di samping. Jawab, sebab segitiga di atas adalah segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras seperti berikut ini. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat tambah LM kuadrat. Karena kita yang ditanyanya KL kan bukan sisi miring ya, jadi kayak pindahin gitu. KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi LM kuadrat. KL kuadrat sama dengan KM-nya 13 kuadrat dikurangi LM-nya itu 12, jadi 12 kuadrat. KL kuadrat sama dengan 13 kali 13, 169 dikurangi 12 kali 12, 144. Jadi KL kuadratnya itu 25. Jadi KL-nya itu akar 25, jadi KL-nya itu 5. Contoh berikutnya, sebuah persegi ABCD mempunyai panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Tentukanlah panjang diagonal dari persegi tersebut. Jawab. Diketahui panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm. Ditanyanya diagonal. Berdasarkan dari Pythagoras, maka D kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat. Jadi D kuadrat sama dengan panjangnya 8 kuadrat ditambah lebarnya 6 jadi 6 kuadrat. D kuadrat sama dengan 64 tambah 36. D kuadrat sama dengan 100, jadi D-nya itu akar 100.
D-nya itu 10 cm. Sehingga panjang diagonal persegi pada soal di atas adalah 10 cm. Suatu balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut yaitu 12 cm, 9 cm, dan 8 cm. Tentukanlah panjang salah satu diagonal ruangnya. Jawab, diketahui panjangnya itu 12 cm kan, lebarnya 9 cm, dan tingginya 8 cm. Ditanya diagonal ruang. Berdasarkan dari bunyi atau dari Pythagoras, maka diagonal ruang pangkat 2 sama dengan panjang pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Jadi 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat itu maksudnya 9 pangkat 2 ya, ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 81 tambah 64. Jadi diagonal ruang pangkat 2 sama dengan 289. Diagonal ruangnya itu akar 289, jadi diagonal ruangnya itu 17 cm. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.